Jika sebelumnya saya sudah membahas mengenai definisi energi kematian, sekarang saya akan mencoba membahas apa sebenarnya kematian itu. Oke, kematian dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani kita menyebutnya thanatos. Kemudian dalam bahasa Latin ada yang menyebutnya mortem, mortis, atau mors, dan bahasa-bahasa lainnya. Dalam bahasa manusia, kematian itu didefinisikan sebagai berhentinya sistem tubuh manusia secara medis, ya. Itu ketika tubuh manusia sudah tidak lagi berfungsi optimal sesuai dengan pandangan medis, itu disebut kematian. Ketika jantung sudah tidak bekerja, darah sudah tidak mengalir, denyut nadi sudah tidak ada, nafas juga sudah tidak ada, otak sudah berhenti bekerja, dan lain-lainnya itu. Itu adalah definisi kematian dari bahasa manusia. Kesannya kematian dalam bahasa manusia ini adalah sebuah akhir, sebuah final, ya. Ketika kamu mati, ya sudah mati, itu berhenti di situ, tidak ada kelanjutannya. Itu definisi dari bahasa manusia. Tapi jika didefinisikan dari sudut pandang agama akan berbeda. Tapi saya akan membahas melalui sudut pandang saya sendiri, ya. Kematian dari sudut pandang energi. Definisi dari kematian, maknanya kematian itu bukan sebuah akhir. Justru kematian sama dengan keabadian, kekekalan. Kematian sama dengan transformasi dan transisi. Jadi, secara energi tidak ada yang namanya kematian. Definisi kematian di dimensi yang lebih tinggi, dimensi keberadaan yang lebih tinggi, pada makhluk-makhluk yang lebih berkesadaran, definisi kematian itu bukan sebuah akhir, bukan berhentinya sistem tubuh manusia, melainkan sebuah transisi ke dimensi keberadaan yang lain atau transformasi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Meskipun kamu berubah, ya, katakanlah kita ambil contoh manusia. Tubuh fisik berhenti berfungsi, mati, kemudian dikubur. Di situ tubuh kita terurai, kan? Terurai menjadi materi-materi yang sangat halus, diserap oleh tanah, diserap oleh tumbuhan. Di situ itu masih diri kita, karena pada natur sejatinya natur sejati dari diri kita adalah energi yang kekal, tidak diciptakan, tidak dapat dihancurkan. Lalu kenapa kematian itu harus ada? Kenapa sih kematian itu kok harus ada? Kematian itu diciptakan sebagai sebuah sistem, ya, sistem operasional yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, siapapun itu sebutannya. Tidak harus Tuhan. Makhluk-makhluk lain yang lebih berkuasa, yang lebih berkesadaran dan menguasai teknologi yang lebih maju dari manusia. Fungsinya, kematian ini diciptakan sebagai sistem operasional untuk membawa kita kembali ke natur sejati kita. Karena sejatinya kita dulunya adalah energi. Energi yang tergravitasi sehingga saling menyatu, memadat menjadi tubuh fisik dalam realitas fisik ini. Yang mana realitas fisik ini bersifat munden atau fana. Dan untuk kembali ke natur sejati kita, maka diciptakanlah yang namanya kematian. Jadi kematian sama dengan kita kembali ke natur sejati kita, kembali ke sifat kita yang abadi kekal. Sekarang kita akan coba membahas apa sih yang akan terjadi kepada kita setelah kita mengalami kematian tubuh fisik. Saya akan bicara dari sudut pandang seorang witch atau penyihir, ya, kita sebutnya, atau juga sebagai okultis. Setelah kita mengalami kematian fisik, hal pertama yang kita alami adalah kita akan mengalami yang namanya menjadi hantu, atau kita masuk ke dalam fase hantu. Semua orang, tidak peduli siapapun, akan mengalami hal ini yang namanya fase hantu. Jadi di sini kita mungkin masih ada yang shock semacam itu, ya, masih belum menyadari kalau sudah bertransisi ke dimensi lain. Jadi perlu pembiasaan diri. Jadi kita butuh untuk membiasakan diri kita untuk menggunakan tubuh non fisik. Nah, seperti itu. Di saat dalam fase hantu seperti ini, kita sangat rawan terkena istilahnya, kalau ada calo-calo semacam itu, ya, ayo ikut ke sini, ayo ikut ke sana, semacam itu. Jadi kita harus bisa menentukan. Kita harus menentukan kemana kita harus pergi. Kita harus menyadari kalau kita punya kuasa pada diri kita sendiri. Dan dalam fase hantu ini kita juga rawan terkena diserang
entitas-entitas yang suka sekali memangsa hantu semacam ini ya, terutama hantu yang baru, kemudian dapat dihisap energinya. Setelah menjadi hantu, kita baru bisa beralih ke dimensi yang berikutnya. Dimensi eterik, tempatnya roh-roh orang mati atau alam kematian. Kalau kita memang ingin pergi ke sana atau memang ada suatu hal yang mengharuskan kita pergi ke sana. Tapi tidak semua roh orang mati pergi ke underworld ya, entah underworld manapun, entah itu Irkalla, Hades, Duat atau yang lainnya. Untuk kita yang mengejar deifikasi, apoteosis, di sini kita memiliki pilihan. Apakah kita akan pergi ke dimensi deitas tertentu, ataukah kita pergi ke dimensi manapun dan kita menciptakan kerajaan kita sendiri, menciptakan alam kita sendiri dan menjadi deitas yang berdaulat ya, seperti itu. Tapi tentunya ini tidak semua orang mengalami ya, meskipun katakanlah semuanya melakukan kultivasi untuk mencapai apoteosis, bukan berarti akan tercapai saat itu juga. Kemudian kita beralih ya ke yang lainnya. Wicca, dalam Wicca ada yang namanya Summerland. Summerland ini istilahnya akhirat dalam kepercayaan, dalam agama Wicca. Jadi ketika seorang Wiccan meninggal, mereka akan pergi ke Summerland ini. Jadi sebuah semacam dimensi yang bagus, alamnya bagus, banyak pepohonan, banyak perairan, dan di sana mereka akan melakukan kontemplasi, melakukan healing, evaluasi, dan sebagainya. Ketika mereka berada di sana, di Summerland, mereka menjadi makhluk energi, ya. Kemudian energi mereka ini bisa disalur, di-channel oleh Wiccan lain atau penyihir lain ataupun praktisi jenis penyihir apapun bisa mengakses energi mereka secara perorangan, secara kolektif, atau mengakses energi dari dimensi tersebut. Sedangkan jika kalian mengikuti tradisional witchcraft yang mana tidak ada afiliasi sama sekali dengan Wicca atau paganisme atau okultisme semacam itu ya, benar-benar tradisional ya. Mereka juga mempercayai yang namanya kehidupan setelah kematian. Tapi mereka tidak mempercayai yang namanya surga ataupun neraka. Mereka hanya mempercayai mereka setelah kematian tubuh fisik, mereka akan menjadi makhluk energi kembali menjadi bagian dari alam. Tapi mereka tetap memiliki wujud ya, wujud sebagai seperti humanoid semacam ini, tapi komposisinya bukan tubuh material lagi ya, tapi sebagai energi. Biasanya disebutnya mereka tinggalnya di the other side ya. Jadi mereka, para penyihir ini, berkumpul di dimensi tersebut menjadi sumber energi yang dapat diakses oleh para penyihir lain ya. Karena itu ada yang namanya spirit magic ya. Spirit magic ini kita mengakses, bisa salah satunya adalah mengakses energi dari penyihir-penyihir terdahulu yang saat ini berada di sisi lain ya, di dimensi lain. Mereka masih menjalani kehidupan layaknya seperti manusia, hanya saja mereka berada di dimensi lain dengan kehidupan yang berbeda, dengan hal-hal lain lah ya, istilahnya kesibukan masing-masing di sana ya. Kita bisa mengakses mereka, mengakses energi mereka, entah kita menggunakan nama identitas mereka sebagai kata kuncinya atau kita mengaksesnya secara kolektif. Tapi untuk mengakses energi dari penyihir yang sudah mendahului kita itu terbatas ya. Energinya terbatas, dan yang menentukan kita bisa mengakses energi tersebut atau tidak itu mereka. Mereka mau mengizinkan atau tidak. Dan kalau kita menyalahgunakan energi tersebut, mereka bisa melakukan binding ya, mengikat kita sehingga kita tidak bisa mengakses energi sihir. Atau mereka melakukan kutukan, memberikan kutukan kepada kita ketika kita mengakses energi sihir. Itu justru malah menghancurkan ritual yang kita lakukan atau menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita merujuk ke kematian, kehidupan setelah kematian dari sudut pandang paganisme atau agama politeisme semacam itu ya, Yunani kuno, Mesir kuno dan sebagainya, mereka yang meninggal setelah kematian tubuh fisik,
mereka akan pergi ke ya akhirat atau underworld sesuai dengan kepercayaan dalam agama tersebut, seperti Hades di Yunani kuno, atau Duat di Mesir kuno, atau Irkala di dalam kepercayaan Sumeria kuno, dan lain sebagainya. Nah, di alam underworld tersebut, mereka mungkin tidak mengenal istilah yang namanya surga ataupun neraka, tapi mereka mengenal yang namanya kondisi kehidupan. Jadi akan ada yang hidup di kompleks yang mewah, megah, dan mendapatkan kenikmatan. Mungkin itu yang orang modern asosiasikan dengan surga. Kemudian ada orang yang terlahir di kompleknya orang-orang miskin, orang-orang yang buruh semacam itu ya, pekerja, serabutan dan sebagainya, yang mana itu diasosiasikan dengan neraka semacam itu. Tapi ada juga setelah kematian ini tidak ada yang kemanapun, tidak ke underworld, tidak ke dimensinya deitas, tidak pergi ke dimensi pribadi untuk menjadi deitas yang berdaulat, tidak ke the other side, tidak ke Summerland, tapi dia pergi ke the void atau chaos semacam itu ya, alam chaos, alam void. Biasanya orang-orang seperti ini adalah sudah menerima penghakiman dari para roh yang maha kuasa, para deitas, karena mereka tidak memiliki kontribusi untuk perluasan. Biasanya mereka adalah orang atau jiwa-jiwa yang telah korup, benar-benar korup, dan tidak memiliki kontribusi dalam perluasan kesadaran universal atau perluasan evolusi jiwa manusia secara kolektif, atau evolusi dari kesadaran atau pikiran agung semacam itu. Tapi tidak hanya seperti itu ya. Bisa juga memang dia jiwanya diciptakan dari essence atau esensinya itu berasal dari chaos dan void. Maka mereka akan langsung kembali ke sumbernya, yaitu chaos dan void semacam itu. Nah, itu tadi ya sedikit pembahasan mengenai kehidupan setelah kematian yang akan dialami oleh kita, entah itu orang yang religius, orang spiritual, penyihir, okultis, dan sebagainya. Semoga bisa memberikan sedikit pandangan ya untuk kalian. Semoga ini bisa mengubah paradigma atau mindset kalian tentang kematian, bahwa kematian itu tidaklah menakutkan. Saya pernah menyebutkan bahwa kematian itu ibarat seorang ibu yang menyambut anaknya ya. Seharusnya kematian itu disambut dengan sukacita layaknya sebuah kelahiran. Begitu ya. Sampai jumpa di video makin skala yang lain. Semoga cahaya gelap Drakosofia selalu memberkati.